Percaya mo yun! Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Pondok Pesantren Al-Quraniyah Indramayu, Jawa Barat menggelar sholat tarawih kilat. Disebut tarawih kilat karena untuk sholat 23 rakaat hanya memakan waktu 6 menit. Salat sunat tarawih yang dilakukan ratusan jamaah di Masjid Padepokan Al-Bustomi, Desa Sinarancang, Cirebon, Jawa Barat ini terbilang unik. Salat yang diimami langsung pimpinan Padepokan ini berlangsung cepat dengan bacaan surat pendek. Salat tarawih dan witir cepat berjumlah 23 rakaat ini sudah menjadi tradisi sejak awal berdirinya Padepokan Al-Bustomi. Singkatnya, waktu salat yang hanya 7-10 menit justru menjadi alasan jamaah untuk sholat di Masjid Padepokan ini. Meski berlangsung cepat, jamaah yakin sholatnya diterima sebagai ibadah. Sholat tarawih kilat juga dilakukan jamaah di Pondok Pesantren Membaul Hikam, Desa Mantenan, Blitar, Jawa Timur. Sholat tarawih dan witir 23 rakaat di pesantren ini bisa selesai kurang dari 10 menit. Jamaah mengaku sudah terbiasa dengan sholat tarawih cepat yang pertama kali dilakukan pendiri pondok pesantren ini sekitar tahun 1907. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku menjaga seluruh kata zikir maka berkala sabata lalu nas maka sabata lalu kalau tahu ni'man yang kita tahu dari yaqin malah tahu yang itu semua itu tahu yauma idzin na'im. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 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 Bagi kami sholat tarawih ini adalah hal biasa dan tidak ada yang aneh di kalangan pondok pesantren khususnya, apalagi di kalangan Nahdlatul Ulama. Tidak ada yang aneh menurut kami, hal yang biasa saja. Makanya sampeyan sing NU balane ya ini 20 rakaat sing rada suwe. Kadang enggak ya, wong Muhammadiyah 8 rakaat sak jam. Lah sampean 20 rakaat 10 menit peletas. Terawih itu mau usul di Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Entul-entul jadi gobek-gobek mencolotna. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Entul-entul jadi gobek-gobek mencolotna. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Allahu Akbar. Entul-entul jadi gobek-gobek mencolotna. Niku traweh apa-apa. Aku makanya gak senengi wong NU ngono ku lho. Lah tumaknina sing wajib rukune salat iku ditinggal biasa kelakuane wong NU. Lah kuwi wong NU Pak.
Tapi aku lek ngono kuwi ora seneng aku. Tumakninah dalam sholat iku rukun, ditinggal biasa. Sholat rata-rata cepet-cepet ngono iku. ONO rumono. Jemberen aku coba. Ustaz, saya bertanya tentang perihal sholat tarawih. Di dekat rumah ana ada musola, tapi sholatnya cepat banget. Kayak matuk ayam terus, udah gitu bacanya juga tidak tartil. Apakah ana harus sholat dekat rumah atau nyari masjid yang lebih sesuai dengan sunnah? Memang di Indonesia ada lagi tren sebagian orang sholatnya seperti ini cepatnya. Bahkan rekor dunia yang rekor dunia sholat tercepat itu di Indonesia. Sejak zaman sahabat belum ada ya. Sampai sekarang baru Indonesia yang pecahkan rekor dunia 23 rakaat 7 menit. Itu belum ada di negara manapun. Jadi subhanallah ya, masuk Guinness Book of Record. Rekor dunia ya. Belum pernah ada sejak zaman sahabat sampai sekarang. Ya kalau sholatnya sudah seperti itu, seperti matok ayam, itu sholat tidak sah. Tidak tumakninah, ya. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya tumakninah adalah rukun sholat, terutama mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki berpendapat bahwasanya tumakninah yaitu tenang, berdiri tenang, rukuk tenang, duduk di antara dua sujud tenang, itu adalah rukun sholat. Barang siapa yang sholatnya tidak tumakninah, maka sholatnya tidak sah. Kalau ternyata kita sholat di musola kita sholatnya begitu cepat dan tidak seperti itu modelnya, maka tidak usah sholat di situ. Ya, kalau ada yang tanya kenapa anda tidak sholat, saya tidak serak sholatnya seperti ini. Ya, karena ini menurut saya tidak benar. Sampaikan dengan baik-baik ya. Ya, karena sholat seperti itu ya apa yang kita dapatkan. Ya. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab sahar. Betapa banyak orang yang sholat malam dia tidak meraih dari sholat malamnya kecuali capek dan begadang saja ya. Jadi sholat cepat-cepat itu apa faedahnya? Kita ingin kalau kita selesai sholat ada iman yang kita dapatkan. Kita ingin selesai kita sholat kita rasa cahaya ada di dada kita. Ya, tapi kalau kita sholat kemudian setelah itu mangkal-mangkal ini percuma, nggak ada keimanan yang kita raih. Maka tidak mengapa kita pergi ke masjid yang lain untuk sholat tarawih. Sholat tarawih. Dan saya anjurkan tidak mengapa antum pergi ke imamnya ngobrol baik-baik. Ya. Apa bisa suara antum merdu mas imam ya? Coba dipelan-pelankan, jangan cepat-cepat ya. Saya lebih nikmat kalau sholatnya apa? Santai, jangan buru-buru, Di beberapa daerah Pak, sholat tarawih itu cepat banget gitu. Masya Allah. Jadi orang baru baca salawat itu langsung dia udah berdiri langsung takbir dan cepat gitu. Jadi gimana itu Pak? Masya Allah. Ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan beberapa sahabat. Datanglah seorang laki-laki lalu ia sholat dengan cepatnya. Setelah selesai sholat, laki-laki itu datang ke Rasulullah dan mengucapkan salam dan Rasulullah membalas salamnya. Dan beliau bersabda, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu sholat lagi, kamu belum sholat. Kamu belum apa? Sholat. Sholatlah dia lagi. Setelah sholat, datang lagi ke Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Baik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Sholat lagi dia dengan cepatnya. Setelah selesai sholat, datang lagi ke Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Akhirnya orang itu berkata, ya Rasulullah, aku tidak mampu kecuali ini, tolong ajarkan ya Rasulullah. Bapaknya dia tidak tumakninah, Pak. Cepat banget sholatnya. Maka orang yang sholatnya cepat banget, nggak tumakninah, itu nggak ada nilainya sama sekali di mata Allah. Dan sholatnya nggak sah. Dalam satu hadis yang hasan, Rasulullah SAW mengabarkan, nanti kata Rasulullah ada seorang dari umatku yang 60 tahun dia sholat tapi tidak ada yang diterima sholatnya satupun juga. Gara-gara itu Pak, sholatnya cepat banget, nggak tumakninah. Ya. Kadang ada orang bikin sholat tarawih tercepat di dunia, tahu nggak Pak? 21 rakaat dalam 7 menit, bayangkan. Alasan mereka dalil hadis ayat fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, ini kan yang namanya berlomba-lomba harus cepet-cepetan.
salah penafsiran, Mbak. Iya. Masih ada yang mau tanya, silakan. Itu dilakukan oleh imam, sedangkan makmumnya kalau ngikutin imam, makmum itu ngikutin imam. Dengan imam itu bacaannya cepat dan ini gitu, apakah harus diulangi lagi? Jangan sholat di belakang dia lah, Pak. Nggak sah sholatnya, udah. Orang imamnya aja sholatnya nggak sah. Jadi kewajiban Bapak cari masjid yang tumaknina. Rukun sholat di antaranya ada Al-Fatihah. Di antaranya ada tumanina. Namun maaf, ternyata di masyarakat kita begitu banyak peminatnya. Kalau ada imam, taraweh, tukang kebut. Di masjid depan sana siapa imamnya? Bapak anu asik nemen gua mah. Cepet. Tuh yang ketawa ngaku. Bener mah. Masya Allah. Sementara diajak bener, kita mah kadang-kadang gak mau. Di masjid yang sebelah sana nanti imam tarawih siapa? Kiai anu oga dia mah sampai jam 9. Saya tanya, siapa penggemar tarawih cepat yang datang di sini ngacung? Saya enggak. Maaf, pernah dengar ada imam tarawih yang baca Al-Fatihah cuma dalam satu napas. Alhamdulillah, amin. Saya tanya Anda yang hadir di sini, kira-kira sholatnya diterima apa tidak? Rasul bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya kalau dalam satu rakaat tidak sempurna baca Al-Fatihatul kitab. Nggak diterima. Al-ajalah minas syaiton wa tani minallahi ta'ala. Terburu-buru dalam ibadah pekerjaan setan. Kehati-hatian dalam ibadah itu perintah Allah. Artinya apa? Imamnya kemasukan setan, jamaahnya kemasukan setan. 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 Bukan kata saya loh. Al-ajalah minas syaiton. Terburu-buru membelah kemasukan setan. Jadi kosong. Kenapa? Yang namanya bacaan dalam surat itu harus tartil. Apa sih yang namanya tartil? Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran wajib tartil. Tartil, mahrajnya benar, tajwidnya benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Napas. Diaminkan oleh malaikat. Ar-Rahmanir Rahim. Kecuali maaf. Kalaupun pengen cepat, tadi Abiel bilang. Selama tartil, itu masih diterima. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu masih diterima. Tapi kalau kayak tadi. Alhamdulillah. Amin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacaannya udah nggak jelas. Boro-boro tartil. Cuman aneh, banyak peminatnya. Maaf, kalau saya sampaikan dengan hadis Nabi yang mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salatnya kalau dalam satu rakaat nggak sempurna baca Al-Fatihatul kitab, artinya jelas salat mereka tidak diterima. Imamnya nggak diterima, makmumnya nggak diterima karena bacaan mereka tidak tartil dan mereka terburu-buru. Al-ajalah minas syaiton. Nauzubillahi min dzalik. Yuk, mumpung masih bulan Ramadan, perbaiki ibadah kita. Bacalah dengan bacaan yang tartil. Baca Al-Fatihah semua juga bisa. Tahu mahrajnya, tahu tajwidnya. Insya Allah mudah-mudahan tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Di antara sekian banyak ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, salah satunya adalah salat tarawih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban,
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang salat di bulan Ramadan, dalam hal ini ulama memaknai sebagai salat tarawih, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hanya saja di sini ada satu hal yang perlu saya ingatkan. Belakangan ini banyak terjadi di tengah masyarakat, sholat tarawih asal sholat, nggak peduli apakah memenuhi syaratnya, nggak peduli apakah memenuhi rukunnya, sehingga sholatnya terburu-buru. Videonya beredar itu di tengah masyarakat. Cepat sekali sholat, bahkan ada yang sholat tarawih selesai di bawah 10 menit. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini perlu digarisbawahi. Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, saya ingin bacakan sedikit. Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Nasaihud Diniyah mengingatkan fenomena ini. Kalau kau sholat tarawih, sholat dengan rukunnya, sholat dengan syarat-syaratnya. Jangan gara-gara pengen ngejar tarawih saja, nggak peduli sholatnya sah atau tidak. Karena al-amal bila ilm batil, amal tanpa ilmu itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Haddad di sini mengingatkan. Nah, فليحذر من التخفيف المفرط الذي يعتاده كثير من الجهل في صلاتهم للتراويح حتى ربما يقعون بسببه في الإخلال بشيء من الواجبات مثل ترك الطمأنينة في الركوع والسجود وترك قراءة الفاتحة على الوجه الذي لا بد منه بسبب العجلة فيصير أحدهم إن الله تعالى لا هو صلى ففاز بالثواب ولا هو ترك فاعترف بالتقصير وسلم من الإعجاب. وهذه وما أشبهها من أعظم مكايد الشيطان لأهل الإيمان يبطل على العامل منهم عمله مع فعله للعمل فاحذروا من ذلك وتنبهوا له معاشر الإخوان. Habib Abdullah Al-Haddad dari jauh-jauh hari sudah mengingatkan. Kata beliau, hati-hati, hati-hati. Seperti apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, kata beliau, yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti agama. Apa yang mereka lakukan? Sholat tarawih saking terburu-burunya sampai ada rukun dan syarat yang ditinggalkan. Contohnya tidak tumakninah. Nah, dalam mazhab Syafi'i tumakninah itu rukun sholat. Orang sholat tanpa tumakninah, tanpa diam sejenak dalam setiap gerakannya, biqadri subhanallah, dengan kadar subhanallah. Nah, barang siapa yang tidak melakukan tumakninah, sholatnya tidak sah. Dalam rukuknya, dalam sujudnya wajib tumakninah, maka tidak sah kalau dia tidak lakukan tumakninah. Nah, gara-gara saking buru-burunya sampai tidak tumakninah. Gara-gara saking buru-burunya baca Fatihahnya sampai tidak benar. Tasdidnya ada yang ketinggalan, panjang pendeknya salah, apalagi sampai kesalahan merubah makna, na'udzubillah min dzalik. Saking buru-burunya baca tasyahudnya sampai tidak karu-karuan. Nah, kata Habib Abdullah Al-Haddad yang begini, yang seperti ini, fayasiru ahaduhum 'inda Allah la huwa shalla fa faz bithawab wa la huwa tarak fa'tarafa bitaqsir wa salima min al-i'jab. Yang seperti ini salatnya enggak dianggap salat sama Allah Subhanahu wa taala karena tidak sah, tidak memenuhi syarat-syarat. Tapi di sisi lain dia merasa dirinya sudah salat, sehingga ada kesombongan di dirinya, oh, saya sudah salat. Padahal tidak berasa maksudnya ibadah, tapi ternyata maksiat gara-gara tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati. Imam Haddad mengingatkan, ini adalah jalan setan buat goda manusia. Kalau bicara lebih baik mana, masih lebih baik orang yang tidak sholat tarawih daripada sholat tarawih tapi tidak pakai syaratnya, tidak pakai rukunnya, nggak pakai tumakninah, dan tidak membaca dengan bacaan yang benar. Itu fatal. Bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Sholat tarawih itu sunnah, tapi sangat dianjurkan untuk dilakukan. Terlaluan kalau Ramadan kita tidak tarawih. Akan tetapi kalau orang melakukan tarawih dengan cara yang tidak benar, bacaannya tidak benar, tumakninahnya ditinggalkan saking cepatnya sampai seperti yang di video viral itu, na'udzubillah min dzalik, dia sholat bukan mendapatkan pahala tapi mendapatkan dosa. Dia bukan mendapatkan ridha Allah gara-gara sholat itu, tapi mendapatkan ridha syaitan. Dia sholat bukan mendapatkan pahala tapi mendapatkan dosa. Dia bukan mendapatkan ridha Allah gara-gara sholat itu, tapi mendapatkan ridha syaitan. Dia sholat bukan mendapatkan pahala tapi mendapatkan dosa. Dia bukan mendapatkan ridha Allah gara-gara sholat itu, tapi mendapatkan ridha syaitan. Syaitan senang, tertawa melihat hamba-hamba Allah yang berhasil ditipu dengan cara-cara seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan ibadah, tapi jangan lupa ibadah dengan ilmu. Karena ibadah tanpa ilmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, diberi taufik dan hidayah untuk selalu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Ramadan ini kita termasuk hamba-hamba yang